12 penyebab kram perut setelah menstruasi, harus ke dokter, bisa jadi normal, bisa jadi karena ada yang tidak beres. Kram perut selama atau sesaat sebelum menstruasi umum terjadi. Penelitian telah menunjukkan bahwa di mana saja dari 16–91% orang yang mengalami menstruasi mengalami kram perut, dan mereka lebih umum terjadi pada perempuan berusia 20–24 tahun. Kram perut yang terjadi berhari-hari atau berminggu-minggu setelah menstruasi, atau pada waktu yang berbeda sepanjang siklus bisa menjadi normal, tetapi juga bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Inilah beberapa penyebab kram perut setelah menstruasi. 1. Ovulasi. Nyeri ovulasi, atau Mitelkmers, cukup umum dan memengaruhi lebih dari 40% orang yang mengalami menstruasi. Seperti dilansir Flow Health, umumnya, rasa sakit ini muncul setelah beberapa tahun mendapatkan menstruasi. Nyeri umumnya dirasakan saat pertengahan siklus. Jika siklus menstruasi kamu 28 hari secara rutin, kamu mungkin merasakannya sekitar 14 hari setelah menstruasi dimulai. Tidak semua orang mengalami kram atau nyeri saat berovulasi. Jika ya, ini biasanya tidak berlangsung lama. Seringkali hanya berlangsung beberapa menit, tetapi terkadang selama 1–2 hari. Rasa sakitnya bisa berkisar dari ringan hingga parah, dan seringkali di satu sisi perut bagian bawah. Ini karena rasa sakit disebabkan oleh folikel di ovarium yang pecah untuk melepaskan sel telur. Orang yang mengalami nyeri ovulasi sebagai bagian reguler dari siklus mereka mungkin terbiasa dan mengenalinya ketika itu terjadi. 2. Kehamilan, jika sel telur dibuahi. Langkah selanjutnya dari tahap awal kehamilan ini adalah implantasi. Disinilah sel telur yang telah dibuahi tertanam ke dalam lapisan rahim yang lembut, memicu banyak perubahan di dalam rahim. Beberapa, tetapi tidak semua orang, mengalami nyeri kram saat ini terjadi dan ini bisa bertahan hingga 1–2 hari. 3. Kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik terjadi ketika sel telur yang telah dibuahi menempel di mana saja di luar rahim. Kondisi ini dimulai seperti kehamilan biasa, tetapi perempuan mungkin segera mengalami kram parah dan nyeri di rahim. Gejala lain mungkin termasuk perdarahan tidak normal, nyeri panggul yang tajam dan sering parah, sakit bahu, mual. Tekanan yang terlibat dalam kehamilan ektopik dapat menyebabkan tuba falopi pecah. Hal ini dapat menyebabkan pendarahan hebat, yang dapat menyebabkan pingsan, shock, atau merasa pusing. Tuba falopi yang pecah membutuhkan perawatan medis darurat. Kehamilan ektopik tidak umum, terjadi pada sekitar 2% kehamilan, menurut laporan dalam jurnal Orvosi Hetilab tahun 2014. 4. Inkapasitas rahim. Dalam beberapa kasus, sejumlah darah akan tetap berada di rahim setelah menstruasi berakhir. Ketika ini terjadi, rahim berkontraksi untuk mengeluarkan darah ekstra. Mengutip Medical News Today, kontraksi ini dapat menyebabkan kram perut serta dapat menyebabkan bercak coklat atau hitam saat darah lama didorong keluar. Gejala biasanya akan hilang dalam beberapa hari karena tubuh membuang sisa darah. 5. Endometriosis. Dysmenorrhea adalah istilah umum untuk masalah yang berhubungan dengan menstruasi. Dysmenorrhea sekunder adalah apa yang disebut sebagai masalah yang terkait dengan siklus menstruasi yang tidak secara khusus terkait dengan menstruasi. Istilah ini dapat mencakup kondisi seperti fibroid, polip, endometriosis, dan masalah lain yang terkait dengan sistem reproduksi perempuan. Merupakan penyebab paling umum di balik dysmenorrhea sekunder, endometriosis memengaruhi sekitar 10–15% dari semua perempuan antara usia 15 dan 44 tahun, seperti dilansir What to Expect. Endometriosis terjadi ketika jaringan yang biasanya melapisi rahim tumbuh di luarnya, seperti pada saluran tuba atau ovarium, yang mana perdarahan terjadi dengan setiap siklus. Ini bisa menyebabkan jaringan parut terbentuk, yang terkadang menyebabkan nyeri haid yang parah, nyeri panggul kronis, dan infertilitas. 6. Adenomiosis. Adenomiosis adalah kondisi yang disebabkan oleh pertumbuhan jaringan yang tidak normal. Alih-alih terbentuk di lapisan rahim, jaringan tumbuh di dinding otot rahim. Gejalanya meliputi menstruasi yang berat atau berkepanjangan, kram parah atau nyeri panggul saat menstruasi, nyeri saat berhubungan seks, keluarnya gumpalan darah saat haid, pertumbuhan atau nyeri di perut bagian bawah. Adenomiosis dapat diobati dengan obat-obatan, dalam kasus yang parah, dapat diobati dengan histerektomi. 7. Kista ovarium. Kista ovarium juga dapat menyebabkan kram perut setelah menstruasi. Walaupun ini merupakan penyebab yang kurang umum, seseorang pada masa subur, biasanya di bawah usia 50 tahun, dapat mengembangkan kista di ovarium, dan rasa sakit yang dialami orang dengan ovulasi biasanya pecahnya kista tersebut.
Mengutip Prevention, kista yang terbentuk di indung telur dapat menyebabkan kram dan pendarahan setelah menstruasi berakhir. Kebanyakan kista akan hilang dengan sendirinya, tetapi jika ukurannya sangat besar, mereka dapat menyebabkan gejala lain. Kista ovarium dapat membuat perut dan panggul terasa kembung atau berat, mungkin juga ada bercak atau pendarahan sebelum atau setelah menstruasi. Kista ovarium biasanya diobati dengan obat-obatan atau operasi. 8. Fibroid rahim. Fibroid rahim adalah pertumbuhan non-kanker yang terbentuk pada atau di dalam rahim. Perempuan dengan fibroid sering tidak memiliki gejala apapun. Gejala fibroid rahim dipengaruhi oleh lokasi, ukuran, dan jumlah fibroid. Gejala, bila ada, mungkin termasuk kram yang menyakitkan, perdarahan tidak teratur, menstruasi yang berat atau berkepanjangan, sering atau sulit buang air kecil, tekanan atau nyeri panggul, sembelit, kemandulan, sakit punggung atau sakit kaki. Fibroid dapat diobati dengan obat-obatan, prosedur medis, atau pembedahan. 9. Stenosis cervix. Beberapa perempuan memiliki lubang yang lebih kecil di leher rahim. Ini disebut stenosis cervix, dan dapat memperlambat aliran menstruasi, yang dapat menyebabkan tekanan yang menyakitkan di rahim. Stenosis cervix dapat diobati dengan obat-obatan atau pembedahan. Atau, menurut laporan dalam Journal of Medical Case Reports tahun 2016, kebon hiude dapat meredakan gejala. 9. Stenosis cervix. Beberapa perempuan memiliki lubang yang lebih kecil di leher rahim. Ini disebut stenosis cervix, dan dapat memperlambat aliran menstruasi, yang dapat menyebabkan tekanan yang menyakitkan di rahim. Stenosis cervix dapat diobati dengan obat-obatan atau pembedahan. Atau, menurut laporan dalam Journal of Medical Case Reports tahun 2016, kebon hiude dapat meredakan gejala. 10. Penyakit radang panggul merupakan infeksi bakteri yang paling sering dikaitkan dengan infeksi menular seksual yang tidak diobati. Penyakit radang panggul dimulai di rahim dan dapat menyebar ke organ reproduksi lainnya, menyebabkan rasa sakit yang parah, biasanya tidak terkait dengan menstruasi, dan demam. Pada akhirnya, kondisi ini dapat menyebabkan infeksi serius dan sulit hamil. 11. Sakit perut dan sembelit. Sakit perut dan sembelit dapat menyebabkan sakit perut bagian bawah dan nyeri tekan. Menurut sebuah penelitian tahun 2018 yang melibatkan lebih dari 180.000 partisipan perempuan dan laki-laki menemukan bahwa 14% perempuan mengalami sakit perut atau sembelit, tetapi cenderung membaik setelah usia 50 tahun. Studi lainnya yang dilakukan di Brasil tahun 2020 menemukan bahwa dari 195 perempuan yang berpartisipasi, sebanyak 34,5% mengalami sembelit. 12. Infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih, ISK, juga dapat menyebabkan sakit perut bagian bawah, panggul, dan punggung. Sebuah penelitian terhadap lebih dari 1.000 perempuan yang dilakukan di Uzbekistan pada tahun 2020 menemukan bahwa sekitar 9% peserta usia subur memiliki ISK pada beberapa titik selama masa penelitian. Kapan harus ke dokter? Alasan untuk menemui dokter mengenai kram menstruasi atau kram perut setelah menstruasi termasuk kram parah yang dimulai dalam beberapa bulan dari periode menstruasi pertama seseorang, kram yang tidak merespons pengobatan dengan obat pereda nyeri yang dijual bebas, kram memburuk dari waktu ke waktu, dan kram berubah menjadi nyeri di antara periode menstruasi. Thank you for watching. Please subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.